Mencurahkan rasa cinta dalam hati. Awak disoting terus ya. Bersemi, semoga bersemi.
Bulan karena cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai, mesranya, mesranya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ayo. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Ayo, goyang, goyang artisnya di TV. Ayo. Asik. Derita hidup Ayo. yang ku alami, Tuhan tapi sekali. Dan bener-bener rekreasi lagi. Bukan padamu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Lek mendek ngene ora pati ngik-ngik. Iya, Anita ikut. Iya. Mundur ya, Ayo, mundur. monggo Pak Dek disoting sampean iki lho. Ada joget to. Coba mundur, Asik. coba mundur. Coba mundur. Lopo. Loh, coba mundur, mundur. Mundur kok. Piro? Gak ono nek mburi kok ono nungguwe. Wah, sing siji main apa jenenge iki? Selain dirimu kasih, Iya, Mas, ayo, tiada Nyoba lek ono sing lain ngono. Sido temenan. tempat menyadarkan diri, mencurahkan isi hati. Ayo. Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Betapa hati tidak akan sendiri. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Asik. Salaman saya bareng ngono. Carry salaman Ngono ini. lho. Waduh, backgroundnya lah kok maesan lho ada. Balik-balik kutu. Boleh kok ada film penggali kubur. Lili. Lili. Kita cantik ke tambahan ya, Dean ya. Iki lo balik kanan.
Gelasnya mana nenek? Yang cantik di belakang. Iso ambil langsung pakai Mbak Lili. Oh, ambil. Fotokopi ini Mbak Lili sana. Aku nih jadi gelem engko lu sowong. Pengin jadi gelem engko lu sowong. Iya lah, mau bisa belum bisa. Kok sepi? Sepi. Ya, Dek. Dadah. Dadah. Sadar kamera lho iki. Lah aku Ndi pacare sampean? Hah? Pacare. Pacare gak melu. Aduh, dadah itu Lin. Dadah. Dadah ya. Bang, cara-cara ini Bang. Bang. Apa ya? Ada foto yuk. Ya, sok sudah situ. Kita lewat situ. Apa ada fotonya? Bang, ayo. Mari pancing. Video. Bukuan foto. Pakai tangan aja. Tangan. Nenek. Kurang kita dulu. Ini loh mas ayamnya. Dek. Panas amit. Oh. Panas banget Om. Siapa sih motret? Orang motret tok. Gosong, gosong.
toibang ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana ya toibang ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kiai yang kami hormati, para ustadz, para sesepuh yang kami hormati, keluarga besar Bani Yusuf yang kami cintai, mana yang batil, kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena memang maklum generasinya sudah ada 3 generasi, yang tua, yang muda, dan ada yang anak-anak. Tentunya di sana sini ada kekeliruan baik kata-kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, semampang di dalam kesempatan yang fitri ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian disambut yang kedua oleh Ketua Panitia, yaitu Ustadz Haji Muhammad Hafid. Kemudian dilanjutkan Moidoh Hasanah, ceramah agama yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ismail dari Madura. Kemudian sekaligus kami mohon nanti Bapak Kiai untuk sekaligus menutup dengan doa penutupan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal malaikatil muqarrabin
والشهداء والصالحين والعلماء المجتهدين والعارفين والمرشدين. ثم الفاتحة خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى روح سلطان أولياء شيخ عبد القادر جيلاني صاحب الكرامات في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نويت تقربا إليك يا الله. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنزل الرحمة ومغفرة ونعمة إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى أرواح من تلك. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan doa kita dapat meringankan beban kehidupan para leluhur kita di dalam hidup di akhirat. Semoga semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosanya ketika beliau hidup di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mau motor siapa? Aku mau ini deh, mau ini sayang. Enggak, kamu sini depan. Enggak. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan kesejukan kepada hati nurani kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'madu wa nasta'inu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fahmadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail dari Gapuro, yang kami hormati para sesepuh dari Bani Yusuf, para alim, Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama dari Bapak Jody Lasmono. Jadi kedudukannya saya ipar ya Pak. Jadi istrinya Pak Jody, Mas Gadot ini adiknya nyonya saya. Jadi saya mewakili beliau atas nama keluarga daripada Pak Jody Lasmono, Mas Gadot. Kami berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami Bapak Ibu sekalian dapat menghadiri acara halal bihalal, acara temu keluarga, termasuk temu kangen dari keluarga Bani Yusuf. Tidak terlupakan juga sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan penerang kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang batil, mana yang benar. Dan juga kami dari keluarga Mas Gadot, panggilannya Mas Gadot, sangat berterima kasih sekali kepada keluarga Bani Yusuf yang telah menunjuk kami untuk ketempatan, meskipun tempatnya jauh dari sono, dari Kalimantan, dari Tuban, dari Gresik, dari Malang, nyebrang laut ya, menuju ke Sumeneb. Ini merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa sekali dari kami keluarga Bapak Jody yang dihadiri oleh keluarga Bani Yusuf berkumpul di sini. Tidak terlupakan juga ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah selama kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini merupakan hormatan sangat luar biasa sekali bagi kami sekeluarga yang bisa menerima ibu, bapak dari keluarga Bani Yusuf. Tapi kalau memang nanti tahun depan masih menginginkan ke sini, beliau masih siap barangkali Pak Jody ya. Pak Jody masih siap untuk barangkali belum puas untuk berkunjung di Madura. Saya dengar hanya
api nan tak kunjung padam yang sudah dikunjungi. Jadi sebenarnya banyak. Ada satu lagi Pantai Lombeng. Pantai Lombeng ada di sebelah utara sana. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di rumah Bapak Gatot yang biasa disebut di Malang di Gatot, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh milik kita di sisinya, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, acara yang seperti ini tak lepas daripada bimbingan dan tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu selayaknya lah bagi kita untuk menyampaikan salam dan selawat pada beliau. Semoga apa yang kita laksanakan ini di dalam kehidupan itu selalu tidak lepas daripada bimbingan dan tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya sebagai atas nama panitia atau ketua Ikatan Keluarga Bani Yusuf Malang, pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Mas Jody Gatot ini yang begitu meriah untuk menyambut kehadiran kami. Dan perlu kita sampaikan bahwa kehadiran kami rombongan 2 bis ini bukan upaya kami sendiri, tapi yang jelas ada, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Mas Ucok yang menunjang semuanya ini, alhamdulillah bisa sama Mbak Lulu, ya alhamdulillah bisa sampai di sini. Tak lupa saya hanya cuma bisa berdoa agar semua yang dikorbankan yang begitu meriah ini sesuai dengan janji Allah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi siapa yang membelanjakan sebagian harta bendanya di jalan Allah, termasuk bersilaturahmi adalah merupakan jalan Allah, adalah merupakan perintah Allah, tuntunan Rasulullah, itu Allah akan melipat gandakan, dilipat gandakan sampai 700 kali. Amin. Mudah-mudahan semua ini akan, janji Allah ini bisa terwujud. Tapi saya yakin bahwa itu adalah pasti akan terwujud, akan dikembalikan oleh Allah yang berlipat ganda. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat di TV-TV itu, Ustadz Yusuf selalu menyampaikan bahwa siapa yang menyedekahkan sebagian harta bendanya sekian-sekian, maka pasti itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dikembalikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang keduanya kami mohon maaf khususnya kepada keluarga di Madura ini, bahwa yang pertama saya terima kasih lagi ya kepada Mas Gatot, dan juga bersyukur Mas Gatot bisa berhasil di sini. Ini keluarga satu-satunya Bani Yusuf dan bisa diterima di Madura, padahal Malang begitu kasarnya cara bicara saja untuk sama menyamai orang Madura sudah tidak bisa. Wong asta tinggi gitu kan serba salah. Tapi Mas Gatot bisa adaptasi dan begitu berhasil. Alhamdulillah saya bersyukur dan bangga selaku atas nama Bani Yusuf kepada khususnya Mas Gatot. Dan juga terima kasih dan mohon maaf khususnya di wilayah Madura ini, di Kalianget ini. Ya saya mohon maaf apabila baik dari keluarga kami termasuk Mas Gatot, kalau nanti tidak berkenan mohonlah bisa ada bimbingan dan sebagainya, dan ada maaf karena saya tahu bagaimana Mas Gatot ini masih muda sekali, apalagi alhamdulillah ada Pak Yai yang selalu mendampingi dan rupanya banyak menceritakan tentang Pak Yai. Mas Gatot ini alhamdulillah
saya merasa bangga Pak Yai. Ya hanya cuma saya menitipkan kepada saudara saya ini, nanti tolong bisa dibina, dibimbing sehingga termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, munculnya pertemuan ini memang diawali setelah selesainya pelaksanaan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita teliti bahwa munculnya hati yang ingin bertemu saudara ini karena kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Jadi sudah jelas bahwa bulan suci Ramadan inilah merupakan satu sarana sehingga kita bersih hati yang selalu ingin ketemu dengan saudara-saudara kita. Kalau kita lihat dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa ini? Tattaqun, supaya bertakwa. Jelas di sini bahwa dengan berpuasa itu kita akan mencapai titik ketakwaan. Cuma perlu diperhatikan di sini Pak, Ibu, saudara-saudara saya. Ini karena saudara-saudara saya semuanya dalam perjalanan dari keluar dari bulan suci Ramadan ini, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bulan suci Ramadan. Nah di dalam perjalanan ini ingat, orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Kalau kita lihat di dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin, untuk mencari ampunan Allah. Ila maghfiratim mir rabbikum, di antara kamu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin, dan mencari surga Allah. Wajannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu ialah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Dia ini selalu menyedekahkan sebagian harta bendanya walau dalam keadaan wasarra wadhara, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu di dalam Al-Qur'an begitu. Jadi dia ini selalu menyadari bahwa apa yang dimiliki ini adalah milik Allah dan akan dimanfaatkan untuk masa depan di akhirat nanti dengan membelanjakan di jalan Allah, itu menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wal kadhiminal ghaidha, dan bisa menahan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, kata di Al-Qur'an ini, tidak marah, tidak selalu marah. Tadi dia ini sabar, selalu senyum, senang. Oleh karena itu orang yang bertakwa ini senang bertemu dengan keluarga, itu pasti senang. Karena banyak mengeluarkan senyum. Bertemu dengan saudara-saudara itu selalu senyum. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan selalu memaafkan atas kesalahan orang lain. Nah, kesempatan inilah kita pergunakan saling bermaaf-maafan. Jadi silaturahmi itu, berkah silaturahmi itu jelas akan membawa hikmah bagi kita untuk bisa menyampaikan saling bermaaf-maafan. Itulah 3 ciri. Yang terakhir ayatnya, idal muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lam. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apabila dia ini salah atau punya dosa,
Itu segera dia itu bertobat. Segera kembali kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Jadi kalau salah tidak mempertahankan kesalahan itu atau berbuat sesuatu supaya menutupi kesalahan, enggak, tapi dia sadar dan kembali kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Kesalahan itu ada dua, kesalahan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah jelas kita harus bertobat kepada Allah, ya, tapi sesama hakul adam ini kita harus menyampaikan untuk halal-halalan, menyampaikan untuk saling bermaaf-maafan. Itulah yang saya rasa sekedar pesan kepada saudara-saudara kita untuk mempertahankan nilai-nilai ibadah puasa yang telah kami laksanakan dalam 1 bulan ini, sehingga pada saat Idul Fitri ini kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan dari kesucian inilah kita hendaknya bisa mempertahankan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat yang saya sampaikan tadi. Wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumis siham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim wal ulama, pilih sepuh dari keluarga besar Bani Yusuf yang saya muliakan, lagi pula saya tak kalah pentingnya kepada sahibul hajat Bapak Gatot yang telah sudi mengundang saya yang diberi beban untuk memberikan mau'idatul hasanah. Mudah-mudahan mau'idatul hasanah yang saya sampaikan nanti bersamaan dengan hidayah Allah dan bersamaan dengan syafaat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tentu saja Anda ada yang bertanya, kenapa Pak Gatot ini mengundang Bapak Kiai Haji Ismail yang punya gelar Kiai Tembang Pamungkas? Iya Pak Ustadz. Kenapa? Anda tentu bertanya, padahal di Kalianget itu banyak kiai. Apalagi ke barat, ke kota itu tambah banyak kiai. Tapi karena Pak Gatot ini titelnya agak tinggi, pandai matematikanya Pak, ngundang saya ini untuk menuju penghematan dan pengiritan. Betul, betul itu. Pak Gatot ini memang pandai matematikanya. Cara mengundang kiai pun itu pakai matematika. Cari yang pengiritan dan penghematan. Contohnya begini Pak. Karena setiap undangan pasti ada ramah tamah, makan bersama ya. Kalau Pak Gatot ini mengundang kiai yang agak muda, yang giginya masih utuh, itu banyak kan kehabisan ikan daging. Tapi kalau saya sudah ompong nggak ada giginya kan nggak ada sama sekali, nggak bisa makan daging. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, datang sendiri tanpa dijemput. Betul.
nggak usah dijemput. Pak Gatot nggak tahu rumah saya, nggak tahu. Nomor HP saya pun tidak tahu Pak Gatot. Taunya itu tahu sama kakak saya Mursyid. Jadi 0 rupiah bisa dapat Pak Kiai, Pak. 0 rupiah. Kan kartu sekarang banyak gratisan. Halo Pak Haji Ismail, iya. Di hari ini tanggal 22 sampean bisa mengisi pengajian tausiah agama keluarga besar Bani Yusuf. Oke, jam berapa? Jam 8 harus ada di kalian. Datang sendiri tanpa dijemput, 0 rupiah dapat kiai. Gak pemborosan sama ikan daging. Iya, kalau perlu, kalau keluarga Bani Yusuf ini di Malang, silahkan ngundang saya, cukup ditelepon Pak, pasti datang. Lagi pula kalau saya diundang ke Malang, Bapak Ibu ini tidak usah menyediakan sikat gigi dan odol, tidak usah, cukup sabun dengan handuk yang baru. Jadi inilah yang dimaksud pengiritan dan penghematan. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun Pak Kiainya ini murah tapi bukan murahan, murah tapi bukan murahan. Mudah-mudahan tausiahnya akan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu saudara saudari sekalian, datang dari jauh sana sampai ke Pulau Garam di Kalianget ini mengadakan silaturahim, ini memang besar faedahnya. Saya pernah melihat di suatu kitab, namanya Kitab Tanbihul Ghafilin, ada sahabat sekelompok bertanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang cepat melemparkan kita ke dalam surga? Jawab Rasulullah, yang pertama, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Hambakanlah dirimu kepada Allah. Pada waktu kamu menghambakan diri kepada Allah, dalam hatimu jangan sampai dikotori dengan makhluk, jangan menyekutukan. Yang kedua, harus bersolat. Yang ketiga, silaturahim. Karena silaturahim ini banyak barokahnya. Yang tidak tahu saudara yang satu dengan yang lain, dengan adanya silaturahim kita bisa mengenal, kita bisa tatap muka. Yang dikena dai pada waktu sujud itu sampai membekas. Akan tetapi kalah ibadahnya kepada orang yang hanya sederhana saja ibadahnya. Kenapa? Karena yang beribadah 1000 tahun itu tidak disertai dengan ilmunya. Yang hanya sekedar sederhana saja ibadahnya itu disertai dengan ilmu agama, hasil menghadiri silaturahim yang ada tausiah agamanya. Mudah-mudahan tausiah agama yang diadakan pada pagi menjelang siang ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai tokoh, saya sebagai penjual, Anda sebagai pembelinya. Anda mau beli ilmu yang bermanfaat atau mau beli ilmu yang mudarat? Pertama saya tanya sama Pak Ketua Panitia. Artinya mau minta ilmu yang bermanfaat atau yang bermudarat? Manfaat. Rugi Anda kalau minta ilmu yang mudarat jauh-jauh dari Malang, Tuban. Ada yang Singosari, Kediri? Ada. Rugi Anda kalau tidak ziarah ke Asta Tinggi, itu rugi. Kenapa? Karena raja-raja di Sumeneb ini asal usulnya dari Raja Singosari yang bernama Wiraraja. Nanti kalau ada waktu akan saya ceritakan sekilas saja. Terakhir, biar Anda tahu bahwa raja-raja di Sumeneb ini asal usulnya dari Singosari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
karena Anda sudah diwakili oleh Ustadz Hafid. Ustadz Hafid sebagai orang yang agamis, yang pandai dalam ilmu agama, sudah memilih ilmu yang bermanfaat. Akan saya sampaikan dalil-dalil ilmu yang bermanfaat yang jarang Pak Kiai di Jawa dan di Madura itu melontarkannya. Kata seorang waliullah dan tinggi ilmu agamanya sampai mengarang salah satu kitab yang namanya Al-Hikam, yang bernama Ata'illah Al-Askandari. Dia bilang dalam karangan kitabnya yang isi katanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-ilmun nafi'u huwal ilmu billah wa sifatihi wa asma'ihi wal ilmu bi kayfiyati ta'abbudi lahu wa adabi baina yadayh. Adapun ilmu yang bermanfaat dalam agama, dalam kita mengarungi hidup di dunia apalagi di akhirat, adalah ilmu yang tahu kepada Allah. Kalau ditarik kesimpulan kata Ata'illah, bagi hamba-hamba Allah yang tidak kenal Allah, ilmunya tidak bermanfaat. Tentu Anda ada yang bertanya, kenapa kok tidak bermanfaat? Kok sholat kita sudah baik, dai kita sudah hitam? Iya, walaupun. Tapi kalau tidak mengenal Allah, ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kita mencari ilmu jelas tujuannya untuk dijadikan ibadah. Betul Pak? Ibadah kita yang kita kerjakan, baik sholat, puasa, zakat yang telah kita amalkan, itu siapa yang berhak untuk menerima Pak? Allah. Jadi kita beribadah, dari segi ibadah apapun mau diaturkan kepada siapa? Mungkinkah Anda itu bisa menghaturkan salah satu ibadah Anda kepada Allah? Wong kita masih belum kenal Allah. Inilah kata Ata'illah dalam kitabnya. Contohnya begini Pak. Maaf tapi ya Pak. Mohon maaf. Karena yang ada nama orang di sini hanya Mbah Yusuf, tapi kan almarhum. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kan Anda anak cucu Mbah Yusuf. Mbah Yusuf, kata Rasulullah, jika kita menghaturkan Fatihah, tentu Anda sendang Mbah, ini Fatihah Mbah, diterima ndak dengan Mbah Yusuf? Diterima ndak? Umpamanya saya kasih air sama Ustadz Hafid, di sini ada nama Ustadz Hafid. Ustadz Hafid, mungkin Anda dari Pasarian Asta Yusuf kehausan, ini air Mbah Hafid, tapi ini nama. Diterima enggak Pak Hafid? Enggak ya? Kenapa? Man abadal isma dunal makna faqad kafar. Barang siapa menyembah nama tapi tidak menyembah si punya nama, kafir hukumnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pengikut Muhammad Rasulullah itu berat. Tidak cukup dengan hanya silaturahim. Ilmu yang diutarakan dalam silaturahim ini harus dijadikan bekal oleh-oleh ke Pulau Jawa nanti. Bilang siapa yang bilang Bapak Kiai Haji Ismail Si Tembang Pamungkas. Kenapa diberi gelar Si Tembang Pamungkas? Kan pasti ada ceritanya. Ada yang dari Gresik? Ada yang dari Gresik. Anda kalau tidak mau kepada tembang pamungkas saya nanti terakhir, Anda rugi. Kenapa? Yang saya haturkan nanti, yang saya sajikan tembang saya, ini tembangnya Kiai Suhunan Giri. Kan Gresik Pak? Iya, nanti tapi jangan minta sekarang ya.
Ya, nanti jangan minta sekarang. Jadi Anda kalau tidak mengenal Allah, buat apa kita hidup di dunia? Malu orang Islam itu kalau tidak mengenal Tuhan. Malu sama orang Bali yang memeluk agama Hindu dan Buddha, saudara. Coba sampean tanya sama orang Bali yang beragama Hindu dan Buddha. Tanyakan Tuhannya, tahu dia. Mana Tuhannya kamu, Mas? Pasti kasih petunjuk. Itu kan Tuhan saya. Kasih petunjuk kalau orang Bali. Kenapa? Karena Tuhannya patung. Tahu sama Tuhannya. Yang saya susah dan saya malu, herone katanya Zainuddin Hemset. Kalau orang Bali yang memeluk agama Buddha itu bertanya sama saya atau sama Ustadz Hafid, Ustadz Hafid, sampean bertuhan sama siapa? Sama Allah. Allah itu mana? Gimana Anda mau jawab itu? Ruginya ilmu pengetahuan kita kalau tidak sampai mengenal Allah, ibadah yang saya kerjakan mau dialamatkan kepada siapa? Satu. Yang kedua, kita mau hidup selamanya atau mau mati? Tentu jawabnya Allah bilang dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dalam Al-Quran kan? Kita semua ini milik Allah. Kelak apabila nyampai kepada jadwal kematian, kita harus kembali kepada siapa? Bisakah Anda kembali kepada Allah? Wong Anda masih belum kenal kepada Allah dan tidak tahu kepada alamat-alamat Allah. Mungkinkah Anda bisa kembali? Tentu jawabnya tidak. Kalau Anda tidak bisa kembali, maka kata di radio televisi roh itu menjadi roh genta. Betul deh. Kalau roh jadi gentayangan, cari pemulangan tidak mendapatkan, dia kembali lagi ke halamannya. Nengok orang bertahlil seperti tadi sampai 7 malam. Nengok orang yang bertahlil 7 malam sudah nggak hadir lagi tetangga yang bertahlil. Dia dicari ke halaman-halaman tetangganya sampai nggak ketemu. Lalu di daerah itu ramai pengumuman keesokan harinya, tadi malam ada pocong. Seperti siapa? Seperti Ustadz Hafid umpama. Yaitu Ustadz Hafid rohnya jadi roh gentaya. Mau Anda seperti itu, saudara? Maka ilmu kita walaupun bertumpuk sepenuh masjid tidak berguna jika tidak mengenal Allah. Bagaimana Pak Kiai cara mengenal Allah? Kepingin atau enggak? Kepingin ya? Sudah silakan Anda sebelum pulang mampir dulu ke rumah. Gimana? Kalau Anda kepingin kenal Allah, tanya dulu Anda sama dirinya sendiri. Siapa Allah? Pernahkah Anda bertanya demikian? Siapa Allah ini? Pernahkah Anda bertanya? Tak pernah ya? Enggak pernah sama sekali? Enggak pernah. Tanya sama dirinya, siapa Allah itu? Kalau Anda enggak bisa menjawab, tanya sama rumput yang bergoyang itu. Insya Allah bisa menjawab. Kalau Anda kepingin tahu siapa Allah, jawaban dalam Al-Quran, biar perkataan saya disaksikan oleh Ustadz Habib. Inna Rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ardh. Tahukah Anda bahwa Allah itu adalah sesembahanmu? Bahwa Allah itu yang akan dikembaliin kamu nanti setelah nyampai kepada waktu Siapa hakikat yang bernama Allah? Hakikat yang bernama Allah adalah zat yang menciptakan langit beserta
Yaitu Rabbul Alamin. Tapi Anda tidak cukup mengenal Allah, hanya tahu keterangan itu. Tanya lagi, seperti apa Allah? Kalau Anda tidak kenal seperti apa Allah, bagaimana kita sholat? Bagaimana kita menghaturkan sholat? Mau dialamatkan kepada siapa? Mau dihaturkan kepada siapa? Inilah keterangan ilmu yang bermanfaat. Jika Anda bertanya, seperti apa Allah? Ulama-ulama ahli ilmu ketuhanan, dia menjawab bahwasanya Allah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan segenap ciptaannya. Kata Suhunan Giri, ciri-ciri Allah itu nora rupa, nora warna, nora ambuh, nora kroso. Tentu Anda ngerti semua ya. Belum. Yang dimaksud nora rupa, Allah itu tidak berbentuk. Nora warna, Allah itu tidak berwarna, tidak merah, tidak putih, tidak hitam dan lain sebagainya. Nora ambuh, Allah tidak bau busuk, tidak bau harum. Jika Anda berhalwat di dalam kamarnya, mematikan lampu kepingin khusyuk, lalu dia dengar ciuman yang sangat harum, jangan berprasangka Allah datang. Itu tetangganya membakar kemenyan, harumnya masuk ke kamar Anda, bukan Allah itu. Karena Allah itu tidak berbau busuk dan tidak berbau. Dan Allah itu enggak bisa dirasa oleh panca indera. Enggak bisa dilihat mata, enggak bisa dicium dengan hidung, enggak bisa dirasa dengan lidah, enggak bisa didengar oleh telinga. Itu ciri-ciri khas Allah. Setelah tahu Anda kepada ciri-ciri khas Allah, Anda harus tahu di mana alamat Allah. Jika tidak tahu Anda kepada alamat Allah, bagaimana kita untuk takarrub kepada Allah? Bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita untuk pulang kepada Allah? Jika Anda kepingin tahu alamat Allah, ono ning negaring Telas Kahanan Gang 1 nomor 20. Maaf saudara, ceramah saya ini memang berlainan dengan kiai-kiai yang lain. Kalau kiai yang lain itu enggak berani mengutarakan bahwa alamat Allah itu ono ing nagaring Telas Kahanan Gang 1 nomor 20. Telas itu tidak ada ya. Kahanan itu apa-apa. Ya. Ada di negara tidak ada yang tidak ada apa-apanya. Gangnya gang 1, nomornya nomor 20. Artinya, simak ya Pak Abed biar bisa menjelaskan di tengah jalan nanti. Kan ada kasetnya nanti. Yang dimaksud ono ning nagaring Telas Kahanan. Jika saya bertanya kepada Anda, langit sebelum dicipta beserta isinya, bumi sebelum dicipta beserta isinya, jelas jawaban Anda yang ada hanya Allah. Adakah langit bumi beserta isinya? Wong belum dicipta, tentu tidak. Dunia akhirat masih belum ada, surga lan neraka juga belum. Itu yang dimaksud ing nagaring Telas Kahanan. Di situ Allah. Apa yang dimaksud gang 1 Pak Kiai? Yang dimaksud gang 1, hadirat zat Allah itu satu, tidak tersusun daripada beberapa zat. Yang dimaksud nomor 20 Pak Kiai, dia mempunyai ciri-ciri khas. 20 ciri khas yang wajib orang Islam itu mengetahuinya, yakni wujud, kidam, bako sampai mutakaliman. Jadi Anda tidak hafal itu, tidak tahu ciri-ciri khas keberadaan Allah, rohani Anda tidak akan bisa pulang kembali kepada hadiratnya. Na'udzubil. Daripada itu Sunan Giri mewejang murid-muridnya
biar disaksikan Bapak yang dari Gresik. Ya. Bahasa-bahasanya coba teliti ya, Pak. Upamane Pak Simabur lumpat saking kurungane. Bisa dipahami ya, Pak? Masa orang Jawa nggak bisa? Upamane Pak Simabur lumpat saking kurungane. Paksi burung. Paksi ya. Ya, saya kan orang Madura. Harus memaklumi Anda itu. Seperti Bapak tadi. Kaku. Iya. Andi kang dadi pincuan ngolaten pungpung urip lamun sira datan uningah kasasar pati niki ini wejangan Kiai Sunan Giri kepada murid-muridnya yang arti lengkapnya saudara. Anda hidup pasti akan mencicipi kematian. Arti daripada kematian adalah perpisahan antara ruh dan apabila ruh dan jasad itu berpisah, ruh itu keluar dari jasadnya, gak ada beda dengan burung yang mabur ya, lari-lari ya, terbang meloncat dari sangkar. Jadi burung artinya ruh yang sudah lari dari sangkarnya endi kang dadi pincuan. Mau pencelokan ya? Ya, pencelokan. Ya. Jadi ruh kita kalau diibaratkan kepada burung, ruh kita ini mau pulang ke iya, pencelokannya ya. Ya. Mencelok ya. Ya. Ya boleh Ibu. Kemana ini ruh-ruh kita ini kemana? Untung saudara ini semua yang sejumlah 2 bus ini bisa pulang ke Malang. Kalau nyampe di Baliga itu tabrakan kan mati semua. Na'udzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kan kita kan tidak tahu kepada qada dan qadar Allah. Kalau kita nyawa dicabut di Baliga nanti, walaupun kita tidak sakit, ini ruh kita ini mau pulang kemana ini? Ngolateno pungpung selagi urip. Carilah pungpung kita masih keadaan sehat walafiat dan hidup. Jika sakarat maut nanti, walaupun Ustadz Hafid itu pakai sound nalkini kepada telinga saya, la ilaha illallah, wong kita sudah tuli kok. Jadi sekarang cara mencarinya, jangan nanti di waktu sakarat maut, jangan kewalahan. Kalau Anda masih belum tahu kepada pemulangan rohani kita yakni Allah, kesasar pati niki. Ini yang ada hubungan dengan masalah ruh, yang ada hubungannya dengan masalah peribadatan. Kata Sunan Giri, anak santri siroh nembo lan amuji teko engendi. Bisa diartikan ya. Kan kita dicipta oleh Allah kan untuk dialamatkan kemana ibadah Anda. Yen katur marang Allah iku laisa kamislihi. Jika Anda menjawab dialamatkan kepada Allah, apakah Anda tahu wong Allah itu laisa kamislihi, tidak ada yang menyerupai? Jika Anda tidak tahu, ibadahmu itu diaturkan kemana? Yang artinya laisa kamislihi, tan ono umpamane pun lamun sira
datan uning. Awas nger. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Jika Anda tidak mengetahuinya, sembah puji tanpa guna, dados ical gawinipun. Sembah pujimu itu akan tidak ada guna apa-apa. Jadi hilang apa? Ngadeg rogok sujud lungguhnya itu lamun siro arep anemboh golek guru. Jika Anda kepingin mengabdi kepada Allah, mau menghambakan diri kepada Allah, jangan sungkan-sungkan Anda cari pembimbing, cari guru, cari mursyid yang bisa menghantarkan kita kepada hadirat Allah Subhanahu. Jika tidak demikian, khawatir saya. Khawatir, Pak. Jika ketemu guru pembimbing takuno jatining puji sempurnane wong anemboh. Jika sudah ketemu pembimbing, tanyakan sama pembimbing itu, mana hakikat puji kita kepada Allah dan bagaimana ibadah kita yang sempurna. Akan saya jawab sebelum Anda bertanya. Sembah kita yang sempurna adalah sembah yang mengikuti lampah-lampah Rasulullah. Puji kita kepada Allah yang sejati adalah ibadah batiniah kepada Allah Subhanahu. Orang Islam zaman sekarang kebanyakan hanya ibadah dahiriahnya yang dipamer-pamerkan di tengah-tengah masyarakat, tapi batinnya nihil, kosong, gak ada apa-apanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain daripada itu, saya sudah membahas masalah tauhid, walaupun sekilas Pak Abid sapurane Pak Abid, sapurana teka sakon iki, walaupun sedikit sapurana bektona nika bener terakna bulan Pak Abid. Ya, terakna are. Adina sampean teka orang tina ngunceng pole jangan jareng Madura. Nah, samakin sekarang saya akan membahas, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham kepada yang akan disembah, bagian dari ilmu yang bermanfaat adalah al ilmu bi kaifiyatit ta'abbudilahu. Jika kita sudah mengenal yang akan disembah, baru kita belajar lagi ilmu cara-cara menyembah kepada. Alhamdulillah Anda semua sudah menyembah kepada Allah, bersolat, berpuasa, alhamdulillah. Cuman sayang 1000 sayang, solat Anda banyak yang menjadi solat tradisional saja, alias solat keturunan. Bukti Pak, bahwa solat kita kebanyakan solatnya masih solat keturunan. Karena kai mbah saya pada waktu sholat itu angkat tangan, jadi karena saya keturunannya ikut angkat. Anda tahu maksud dan tujuan kita angkat tangan? Sebagian ada yang tahu, tapi kebanyakan banyak yang tidak tahu. Apakah angkat tangan itu ada Pak SBY lewat di hadapan kita? Lalu sedekap saya, apakah kita sakit perut? Kan hanya tahu itu karena mbah saya dulu angkat tangan lalu sedekap di perut. Jadi saya ikut-ikutan. Namanya katanya orang Madura itu sholatnya ikut-ikut bawang. Rok norok bebeng jak nareng Madura. Bisa mengerjakan tapi tidak tahu kepada maksud dan tujuannya. Keng bektona siang ini kampian singa malam Pak Gatot. Ya bagi pacarna pun gula Pak Hafid kan tak kira terambu ni kan. Ongkuan tak kira terambu, Pak Hafid tak kira terambu. Perkara lain ialah kafuru lah. Mun Pak Hafid karena ahli agama tak kira terambu. Pak keluar lagi ya ning malang gua. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi kita yang harus dipelajari pertama, bagaimana ibadah kita, sholat kita agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu. Tidak cukup hanya doa dari Bapak protokol tadi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima semua oleh Allah dan meraih surganya Allah. Itu kan gak bilang kok. Kan hanya bilang. Iya. Tapi itu kan ada persyaratan-persyaratan. Terutama yang kita utarakan sekarang, persyaratan-persyaratan sholat yang diterima oleh Allah. Satu, harus tahu Allah. Dalam kitab Sulam dikatakan, jika Anda sholatnya kepingin diterima oleh Allah, ayaksida biha wajhallahi datahu wahdah. Jika sholat Anda kepingin diterima oleh Allah, alamatkan, hajukan, ikhlaskan ibadahmu itu kepada hadirat dat Allah. Maka kita tidak akan bisa menghajatkan, menghaturkan sholat kita kepada hadirat dat Allah jika kita tidak belajar sifat-sifat keberadaan. Satu. Nomor dua, Yamael, ayyakuna ma'kuluhu wa malbasuhu wa musallahu halalan. Harus ada kimusolli itu, yang dimakan dan yang diminum, yang dipakai, yang dijadikan tempat ibadah sholat itu harus semuanya itu asal dari barang yang halal. Jika dicampur dengan yang haram sedikit aja, tidak diterima sholatnya. Contoh yang paling gampang. Siapa yang tidak mau air ini, Pak? Semuanya kan pasti mau. Saya campuri sedikit aja. Ibu-ibu mau minum. Nggak mau. Padahal sedikit. Sama seperti sholat. Sholatnya bagus, tapi kopiahnya itu, yang uang-uangnya yang dibelikan kopiah itu hasil togel, Pak. Hasil dapat togel, beli songkok, beli kopiah, pakai nggak diterima sholatnya. Ini kata dalam kitab Sulam. Ada yang bilang saya nggak gemar togel, Pak Kiai. Apa? Saya pegawai kok. Ini ada yang pegawai ya, Pak? Maaf ya. Saya pegawai kok nggak main togel. Iya, tapi Anda itu sering mencuri nol. Selebihnya itu dibelikan baju, dipakai ke sholat masjid ke Jumatan. Sholatnya nggak diterima. Enggak, saya enggak korupsi. Apa? Dagang saya kok, bukan pegawai. Iya, tapi kamu banyak mencuri sentimeter. Orang membeli kain 1 meter itu dikurangi 10 sen. Itu juga maling, Bu. Sama aja. Ya Pak Kiai saya enggak curi, saya enggak korupsi, saya tukang ceramah. Ada tukang ceramah itu korupsi, Pak. Iya, ngejok betul. Ngorupsi waktu. Janji 8:30 harus sampai ke Geliangan, tapi ngantos sampai ke pukul 10 apa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, sholat kita agar supaya diterima oleh Allah, ayah duro kolbu hafiha. Harus menghadirkan hati kita kepada Allah pada waktu kita sholat. Karena banyak orang yang bersolat itu hatinya tidak menghadap Allah. Yang jadi contoh istri saya. Tapi bukan malam hari raya yang barusan, malam hari raya yang dulu. Setelah sholat maghrib dia memasak ikan itu di dapur itu. Banyak, sudah macam-macam namanya hari raya, Pak. Mancing sholat isya, dia pakai ruku mau sholat isya. Tahu-taunya ada kucing, Pak, masuk ke dapur, meow. Hatinya sudah bercabang. Yang mulut kepada Allah, yang hati kepada kucing, takut makan
Ya untung istri saya itu pandai, Pak. Sholat sambil lalu mengusir ibu bisa? Bisa ya? Sholat sambil lalu mengusir kucing bisa? Iya, tapi itu kan gak khusyuk sudah. Walaupun bisa kan nilainya tidak khusyuk. Saking dari pandainya pada waktu baca Fatihah itu Bismillah, ya lari kucingnya sudah diusir kok. Tapi itu kan tidak khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk itu ditolak oleh Allah Subhanahu na'udzubillah. Yang terakhir layak jubabiha, jangan kamu sombong terhadap sholat yang Anda kerjakan. Apa maknanya sombong pada sholat yang kita kerjakan? Merasa dan mengaku sholatnya itu benar, diterima oleh Allah, dan merasa berhak menerima surga. Kalau Anda punya pengakuan seperti itu pada sholatnya, sudah jelas mutlak sholat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita akan diterima oleh Allah. Karena jika sholat kita diterima oleh Allah, ibadah yang lain ikut diterima. Akan tetapi jika sholat kita sudah rusak, ditolak oleh Allah, maka ibadah lain pun, puasa, zakat, hajinya pun itu ditolak semua oleh Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, inna awwala ma yus'alu alal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali pekerjaan kita yang diperiksa besok di hari kiamat adalah sholat. Fa in kubilat kubila sairu amali. Jika sholat Anda diterima, amal yang lain ikut diterima. Jika sholat ditolak, amal yang lain ikut ditolak. Maka daripada itu, agar kita bisa lewat jalan pintas, perbaikilah sholat kita. Mudah-mudahan, karena kita tidak mungkin menjadi tiang langit, pasti sebentar lagi akan maka kata Rasulullah, pesan yang terakhir, aksiru min dzikril maut fa innahu yumahisud dunub wa yuzahidu fid dunya. Perbanyaklah Anda sekalian ini mengingat peristiwa nasib kita pada waktu mengalami kematian. Karena selalu kita memperbanyak mengingat nasib kita nanti setelah mati, itu akan mengurangi pekerjaan dosa dan akan bisa suhud terhadap dunia. Maka dari ini, yuk jaddidu imanakum bila ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yuk bersama. La ilaha illallah. Orang yang hidup pasti matinya, tidak selamanya hidup di dunia, akan kembali pada Tuhannya tersendiri dalam kuburnya. La ilaha illallah. Setiap hari menunggu nafasnya, sebentar lagi akan dicabutnya, dibawa oleh malaikat mautnya, sendirian dalam kuburnya. La ilaha illallah.
Setelah Anda disembahyangkan, ruh melihat nak cucu yang akan ditinggalkan karena mau berangkat ke alam kuburan, harta dunianya semua ketinggalan. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anda tentu ingat tausiah pada pagi menjelang siang ini, iman, takwa dan peribadatan kita akan menjadi tambah meningkat. Amin Allahumma amin. Langsung doa Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sabbitna ya Allah bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya dengan seluruh keluarga besar Bani Yusuf sudah sadar, sudah merasa bahwa kita ya Allah ini besar dosa, banyak mengerjakan mungkarat, banyak mengerjakan maksiat. Daripada itu mudah-mudahan Engkau ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua, semua dosa-dosa Bani Yusuf. Amin Allahumma amin. Juga pun ya Allah, saya dan semua keluarga besar Bani Yusuf punya ibu dan bapak, sebagian sudah pulang ke hadirat-Mu, sudah bersemayam di alam kubur. Tentunya banyak membawa amal-amal yang tidak diridhoi oleh Engkau ya Allah. Daripada itu mudah-mudahan Engkau akan memberi ampunan untuk dijadikan bekal beribadah dan bekal kembali kelak setelah nyampai kita kepada kematian ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tampakkanlah semua kebenaran yang dianggap benar oleh-Mu dan beri bantuanlah kita ya Allah untuk mengerjakan hal-hal yang benar itu. Allahumma arinal batila batila warzuqna jatinabah, dan tampakkanlah hal-hal yang batil dan beri bantuanlah kita ya Allah untuk menghindar dari hal-hal kebatilan tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mencintai anak yatim, Rasul
Kami persilakan dari ujung. Dengan rata kita bagi cahaya matahari. Mari dengan rata kita bagi cahaya Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Mari dengan rata kita bagi cahaya matahari. Mari dengan rata kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Ini generasi yang masih sehat dari generasi ke-1 dan ke-2. Sebetulnya masih ada yang tidak sih. Belum. Jalan lurus, 10 yang mesti ditembus.
kepada keluarga besar Bani Yusuf. Untuk itu saya merasa bangga dengan kehadiran ke depan lebih baik dan lebih sukses. Itu harapan saya. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan selamat jalan dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintamu